Sampun kula mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 299 Gresik dan yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 299 Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 299 Gresik bersama saya Ainur Rahma, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini kita sharing-sharing saja, nggih. Bukan saya itu menggurui, kita saling belajar dan berbagi bersama dengan tujuan supaya nanti apa yang kita dapatkan dapat meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita UPT SD Negeri 299 Gresik. Amin. Bapak Ibu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Karena dengan kemajuan teknologi, informasi dari berbagai belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Salah satu bentuk hasil dari perkembangan teknologi adalah internet. Sekarang anak bayi-bayi saja sangat paham internet, ya. Kemudian begitu juga dengan orang yang sudah hampir lansia juga suka dengan internet, karena dari internet itu kita dapat mengetahui apa yang ingin kita ketahui, semuanya dapat dilihat melalui internet. Jadi setiap individu itu dapat mengakses segala informasi yang mereka butuhkan melalui internet. Namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang kurang baik di dunia pendidikan terutama. Jadi budaya-budaya asing dengan mudahnya mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Jadi itu tadi adalah mengapa saya kok diseminasi budaya positif. Nah, karena latar belakang seperti itu tadi, ya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju, ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setuju apa tidak? Tidak setuju. Tidak, saya setuju. Iya, Bu Jubi menjawab setuju dan Bu Tita. Ada yang menjawab tidak setuju? Tidak. Oke, pahami. Selanjutnya pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman kan tidak. Kenapa menjawab setuju? Ya, Oke. karena hukuman itu kan bisa dengan hukuman yang positif, seperti menghafal, disuruh menyiram tanaman, membersihkan kamar mandi atau dan lain-lain yang bisa membuat anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Menghukum itu bukan hanya hukuman fisik, tapi hukuman yang bermanfaat bagi anak itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jubi, sangat luar biasa sekali ya. Untuk yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Saya setuju. Nah, nanti dari jawaban Bapak Ibu antara setuju dengan tidak setuju akan saya sampaikan bahasan materinya. Apakah yang disampaikan Bu Guru dan Pak Guru ini sesuai atau tidak, ya? Kalau sudah mengetahui materinya, kira-kira seperti itu setuju itu benar atau salah? Mari kita buktikan. Oke. Aduh. Nah, dalam topik budaya positif itu ada teman.
Pak Bu ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dalam 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada gambar Pak Bu. Gambar apa itu ya? Gambar tangan mengepal. Nah, jadi dari gambar tangan mengepal ini kita akan mencoba ya membuat perubahan paradigma menggunakan tangan mengepal. Di sini ada ceritanya, ada kegiatannya. Ada A dan B. Di sini lebih enak ya, lebih fokus. Bagaimana kalau kita praktekkan saja? Ya. Oke ya. Oke. Oke. Siapa yang menjadi A? 7B? Ya. Oke. Boleh maju ke depan 7B. Ya. Selanjutnya yang B adalah siapa? Bu Ica. Oke, silakan maju ke depan. Apa ini ya? Ya. Jadi Bu Jube adalah sebagai orang A dan Bu Ica adalah sebagai orang B. Oke. Bu Jube nggak apa-apa amani. Ya. Ya. Di sini kegiatannya adalah Bu Jube A ya. Sobeklah secari kertas kecil. Jadi Bu Jube mencari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Jube. Cincin. Uang. Uang. Ya. Oke. Ya. Nanti kalau sudah ditulis kemudian kertasnya itu diletakkan di salah satu tangannya Bu Jube dan genggamlah. Harus benda ini ya. Iya, benda berharga. Ya. Apa? Jangan sampai tahu Bu Ica biar penasaran. Ya. Menutup mata, menutup mata. Ya, benda yang sangat berharga bagi Bu Jube. Yang mungkin kalau orang lain minta itu tidak akan dilepaskan. Khusus hanya untuk Bu Jube, hanya miliknya Bu Jube. Bukan seseorang. Iya, benda. Oke, sudah menulis Bu Jube? Ya. Oke, selanjutnya dilipat dan diletakkan di salah satu tangan, kemudian digenggam. Nah, benda itu Bu Jube genggam dengan segala daya. Ya, jangan sampai barang berharga itu lepas. Ya, kemudian Bu Ica sekarang coba mengambil barang berharganya Bu Jube dari genggamannya Bu Jube. Ya, mencoba ya. Ya, dengan cara bagaimanapun Bu Ica berusaha mengambilnya ya. Ya, coba boleh dengan membujuk ya, boleh dengan ucapan, boleh dengan merayu, boleh dengan mengajak, boleh dengan mengancam, ya, berusaha untuk mengambil barang berharganya Bu Jube. Ya Bapak Ibu beserta sekarang diamati bagaimana usahanya Bu Jube untuk mempertahankan barangnya dan usahanya Bu Ica untuk mengambil barang berharganya Bu Jube. Cukup. Oke, tunggu dulu. Oke, Bu Jube, bagaimana perasaannya untuk menggenggam barang berharganya, menjaga supaya tidak sampai terlepas diambil orang lain? Berdebar-debar. Berdebar-debar takut kalau genggaman saya ini bisa lepas. Jangan sampai ya. Oke. Ya. Kemudian Bu Ica, bagaimana usahanya Bu Ica untuk mengambil barang orang lain? Usaha saya sangat. Pengen ini sekali, Tapi nggak bisa ini. Saya tidak mau.
bagaimanapun orang lain berusaha dengan merayu, menyuap, ya, iya, kemudian sampai diancam juga, ya, walaupun dengan sampai apa ya, perlu tenaga ya, tapi Bu Jubi tetap mempertahankan barang berharganya. Kemudian Bu Ica mengingat sesuatu dengan caranya yang sangat luar biasa, dengan mencoba menyuap, dengan mencoba menggelitik ya, dengan cara bercanda ya kan, dengan segala cara supaya ingin mendapatkan barang itu. Jadi seperti itu nak, Bu. Oh ya, nanti bisa duduk, sebelum duduk boleh tahu barangnya apa? Jangan tahu. Oh, jangan tahu. Oke, boleh silakan. Jangan tahu. Jadi intinya Bapak Ibu di sini sama-sama memiliki posisi kontrol. Bu Jube, terutama Bu Jube mengontrol dirinya supaya jangan sampai orang lain dapat mengambil atau merebut miliknya. Kemudian Bu Ica berusaha untuk mendapatkan barang itu, mengontrol dirinya dengan cara yang sangat luar biasa hebatnya. Jadi seperti itu, oke? Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi Bu Jube sebagai pengontrol untuk menjaga barang itu ada teorinya, Bu. Nah, ada teorinya, ya. Nah, ini ada beberapa ilusi kontrol. Ilusi kan angan-angan. Nah, mungkin yang orang lihat atau mungkin yang diketahui secara apa ya? Hanya melihat saja. Mungkin Bu Ica kan merasa itu Allah barang ngunu wae. Nah, kalau menurut Bu Jube itu barang berharga sekali. Nah, seperti dalam pendidikan itu, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin pada umumnya mengira bahwa guru itu hanya mengontrol murid, tetapi murid harus patuh dengan guru. Ya, jadi guru itu tugasnya mengontrol murid, kemudian muridnya harus patuh. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Oke? Jadi murid dan guru itu harus saling bekerja sama. Jadi guru itu tidak harus selalu mengontrol terus, tidak harus murid memenuhi kehendak gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada ilusi juga kalau kritikan itu dapat menguatkan karakter. Kadang misalnya ada kritikan ya untuk kita. Nah, pikirannya itu dengan dikritik kita itu karakternya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan yang baik itu efektif dan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sebagai orang tua ya, mungkin hampir atau merasa seperti itu juga. Jadi merasa karena kita dewasa, merasa anak kita, merasa kita mempunyai hak untuk memaksa anak kita. Seperti itu. Selanjutnya dari perubahan paradigma ada stimulus atau respon untuk teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi stimulus itu adalah pengondisian. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin merubah orang supaya orang itu berpandangan sama dengan kita. Gimana ya? Harapannya itu orang lain itu sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang lain sama dengan kita, tetapi kita harus memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Ya, orang yang berperilaku buruk biasanya itu salah. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu orang yang berperilaku buruk menurut kita itu salah. Tapi mungkin orang itu melakukan seperti itu ada tujuannya. Dan tujuannya mungkin yang tahu orang itu sendiri. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya saya sendiri, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Mungkin orang berpikirnya ada menang ada kalah. Tapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang, hanya ada menang-menang seperti itu. Oke. Selanjutnya lanjut ke disiplin. Disiplin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya kita makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan supaya patuh. Makanya kalau kita kan kepada anak-anak kan berusaha mendisiplinkan, membuat anak-anak supaya patuh. Jadi cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita merasa anak kita tidak tertib, anak kita datangnya mungkin telat. Kemudian kita mendisiplinkan waktunya anak-anak dengan caranya, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik, sifat-sifat positif manusia. Itu namanya nilai kebajikan universal, ya. Tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal dari bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sifat positif yang menyeluruh. Selanjutnya ini dari nilai-nilai kebajikan itu ada perilaku, ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi itu: kemandirian, gotong royong, ya, iya. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar. Nah ini, ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan anak-anak kita profil belajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai pendidik. Karena apa? Untuk memotivasi murid-murid kita itu membuat cara, ya, supaya anak-anak itu termotivasi dengan baik. Ya, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya, kalau kita merasa tidak nyaman atau merasa tidak nyaman, kemudian untuk menghindarinya itu kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan kita. Itu biasanya motivasi dari eksternal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga motivasi dari luar. Sedangkan untuk menghargai dari diri sendiri itu dari diri kita sendiri atau motivasi internal. Selanjutnya ini menurut Hadir, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi
kita merdeka itu tidak hanya untuk perintah saja, tapi harus bisa merintah diri kita sendiri. Kita tidak hanya merintah orang lain, tapi harus bisa merintah diri kita sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan itu sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Dalam artian, nah iya, karena apa? Kita meminta, membujuk seseorang supaya mau melakukan sesuatu, memenuhi kebutuhan itu, memenuhi tujuan itu dengan meminta atau membujuk. Nah, dengan dorongannya eksternal akan ada faktor yang ketergantungan dengan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Seperti supaya anak tertib, kita memberi bintang, ya kan? Itu berarti kita itu memberikan motivasi internal apa eksternal? Eksternal. Kan apa? Bintang. Memberi embel-embel bintang. Nah, jadi anak itu mau tertib kalau diberi bintang. Kalau tidak ada bintang, apakah anak-anak bisa tertib? Mungkin saja tidak, karena itu dorongan dari luar, dari bintang. Wis pokoknya itu Bu Guru punya bintang harus tertib, langsung anteng. Tapi nanti kalau tidak punya bintang, Bu Guru tidak punya bintang, pasti anak-anak itu mungkin tidak bisa mendisiplinkan dirinya atau tidak mau tertib seperti itu, ya. Nah, itu dapat berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Jadi misalnya kalau sampai Bu Guru datang yang ditanya itu yang tertib, ingin tertib itu, Bu Guru punya bintang, Maruno punya, misalnya Bu Guru yang punya, maka anak-anak langsung tertib. Bu Guru punya bintang tidak, maka anak-anak mungkin tidak akan tertib. Jadi pengaruh eksternal itu sangat berpengaruh, sangat memberikan dampak untuk anak-anak itu yang kurang baik, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka panjangnya itu mungkin hanya orang itu saja akan tertib, tetapi jika ada orang lain, nah kan tidak tahu kan kebiasaannya, nah itu nanti berpengaruh juga untuk anak-anak. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ya, penghargaan itu menghukum. Jadi apa yang kita berikan itu anak merasa ditekan atas penghargaannya itu. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak kan inisiatifnya bukan dari diri sendiri, tapi karena dengan penghargaan itu tadi. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau sama kita saja yang punya bintang, anak-anak baik. Sama yang lain tidak punya bintang, mungkin tidak bisa tertib atau mungkin kurang bisa menerima orang lain, ya seperti itu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jadi ini karena apa? Pengalaman saya juga. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jika ini pernah ya, saya tidak punya bintang, akhirnya anak-anak itu kecewa. Wah, Bu Guru gak punya bintang. Nah, jadi anak-anak itu menjadi kurang semangat. Soalnya Bu Guru ini tidak punya bintang, ya. Jadi menurunkan kualitas anak, menjadi kurang semangat untuk belajar. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kadang anak-anak itu sangat berkreatif. Misalnya saya, siapa yang selesai dulu nanti mendapat bintang. Tujuannya anak-anak suka dikasih bintang, jadi anak-anak itu senang. Tujuannya mendapatkan bintang. Sehingga sebenarnya dia ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan kreativitasnya, memerlukan mungkin waktu. Tapi karena ingin bintang, jadi dia itu angger mengerjakan seperti supaya cepat atau selesai sehingga mendapatkan bintang. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan juga itu mengurangi motivasi anak
dari dalamnya sendiri, karena sudah terbiasa terpancing dari eksternal, dari motivasi eksternal, ya. Jadi sehingga anak-anak itu merasa itu tergantung dengan penghargaan yang diberikan. Selanjutnya bentuk program kebajikan. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu kan sudah mengetahui bahwa penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, dampaknya seperti apa jika penghargaan itu berlalu-lalu digunakan. Di sini ada program kebajikan atau apresiasi. Jadi tanpa penghargaan, tanpa hukuman, kita dapat memberikan apresiasi kepada anak. Ya, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Jadi kasarannya itu muridnya itu dialem, dipuji. Jadi tidak harus dihardik dengan kata-kata yang tidak sopan, tapi sebaiknya dipuji, ya, atau beri pengakuan khusus. Intinya kalau sampean mau beri semangat motivasi itu gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Nah, secara pribadi dari jenengan sendiri, ya. Jangan katanya Pak itu loh Mak, jangan itu loh baik, jangan. Tapi dari diri kita sendiri. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, untuk memberi pengakuan itu secara bergantian, Nak, Bu, Pak, secara bergantian, bukan hanya orang anak itu saja, tetapi anak baiknya semuanya. Meskipun anak itu belum waktu itu mungkin belum belum disiplin, belum tertib, belum baik, tapi anak baiknya yang lain teman-teman ini juga diberi pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten berarti berkelanjutan, gak waktu itu saja, ya. Misalnya anak itu habis melakukan kegiatan yang positif, yang baik, sehingga memberikan dampak yang baik, kemudian sangat puji. Kemudian anak itu tidak melakukan hal baik terus boten jenengan puji. Tidak seperti itu, ya. Meskipun tidak melakukan hal baik, tetap bagaimana caranya supaya anak itu tidak merasa rendah diri, ya, merasa gitu loh. Kemudian fokus dan proses, tetap fokus dan proses. Selanjutnya contoh pengakuan. Nah, ini ada contohnya. Jadi untuk memberi pengakuan kepada anak itu ada aturannya, ada pembuka, ada nilai kebajikannya. Jadi untuk kata-kata pembuka seperti kemarin saya perhatikan Mas Ijaz itu lari-lari waktu pelajaran. Nah, kemudian kita menyebutkan nilai kebajikannya. Mas Ijaz punya tenaga super ya, makanya kok suka lari-lari. Nah, seperti itu. Kemudian situasinya. Nah, langsung disambut dengan situasinya. Kalau pelajaran itu, kalau ada Bapak Ibu guru menjelaskan, maka sebaiknya sampean duduk dengan baik. Tenaganya disimpan dulu, ya. Seperti itu. Jadi ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Kemudian untuk menghargai, saya menghargai. Nah, ada nilai kebajikannya juga. Terima kasih juga, mengucapkan terima kasih juga seperti itu. Ya, terima kasih untuk apa? Terus situasinya apa? Jadi sebaiknya itu diucapkan supaya anak dapat bisa memahami dengan apa yang telah didapat atau pengakuan dari kita. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pun sekarang Bapak Ibu menjawab, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini nak apa? Biasa. Iya, biasanya. Anggap saja ini semangat sama Begitu tak? Iya. Ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini ceritanya itu ada anak. Aturan sekolah kita kan bersekolah kan harus memakai sepatu hitam. Nah ini anak menggunakan sepatu putih, ya. Kemudian dalam kegiatan, bentar. Ini, iya maaf salah ketik. Murid disuruh melepas sepatu seharian. Ternyata Bapak Ibu guru yang lebih fokus ya. Ini bisa dipahami. Iya. Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran mereka. Oke, mari kita buktikan jawaban panjenengan. Aduh, ya betul. Loh, itu konsekuensi. Karena PJOK mungkin Bu, PJOK kan lari kan termasuk pembelajaran. Kan 10 menit untuk pelajaran. Iya. Nah, itu kan termasuk pembelajaran PJOK. Untuk kata untuk Pelajaran PJOK untuk ya seperti itu. Oke. Untuk ya. Jadi sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu identik dengan yang bersalah itu yang merasakan. Ya, kalau yang konsekuensi itu yang korban sama pelakunya itu sama-sama. Iya, seperti itu nih. Konsekuensi itu kalau pertanggungjawaban. Iya, apa yang telah dilakukan. Iya, jadi intinya kalau hukuman kan hanya satu orang itu yang kena, maksudnya yang bersalah. Kalau yang konsekuensi, ayo kita coba amati. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Setelah dia melakukan kesalahan, dia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi intinya kalau dia sudah berbuat salah, kemudian maka dia harus mempertanggungjawabkan untuk memberi solusi menyelesaikan masalah itu. Iya. Iya, ini. Kalau air tumpah kan nggak ada korban. Kalau hukuman diri sendiri saya merasakan itu. Maksudnya kan kalau air tumpah itu Bu, nanti apa ya? Bukunya. Terus Bu air tumpah. Kalau tumpah ke lantai nanti kan bisa menyebabkan kepleset. Iya, yang dikhawatirkan kan seperti itu. Jadi untuk masa airnya tumpah terus dibiarkan, maka anak itu harus punya tanggung jawab atau solusinya. Konsekuensi itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Iya. Dengan Ya, hukuman dan konsekuensi itu sama-sama bersalah, Bu. Kalau menurut saya, Iya. keduanya sama-sama bersalah. Iya. Cuma konsekuensi adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia lakukan karena kesalahannya.
selalu ada tanggung jawabnya. Iya, ada tepat sekali. Bukan berarti sebuah kesalahan konsekuensi itu. Seperti Iya. lapangan bola basket itu lari karena mengikuti pelajaran PJJ kan bukan sebuah kesalahan. Nah, yang sadar bahwa itu adalah kata kesalahan itu. Oh gitu. Iya iya iya. Iya, seperti itu. Bukan konsekuensi itu bukan melulu tentang kesalahan, tapi sebuah pertanggungjawaban. Iya, tepat sekali. Tanggung jawabnya itu yang diutamakan, ya, seperti itu. Sudah jos bujubes, sudah merasuk ini, ya. Ya, selanjutnya ini, ya. Jadi kalau hukuman itu mungkin yang banyak itu kata-kata negatifnya. Ya, betul. Kalau dalam konsekuensi itu dikemas dalam kata-kata yang positif. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Memang harus terjadi. Meskipun menyakitkan, menyenangkan ya. Kalau terjadi ya terjadi seperti itu ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, maka anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan, dan lain-lain. Selanjutnya kita lanjut ke restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, untuk membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu proses untuk memperbaiki kesalahan sehingga anak itu memiliki karakter yang lebih kuat dengan proses kolaboratif untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Jadi anak ini kalau ada yang ada memiliki kesalahan, jadi anak itu tidak melulu disalahkan, tapi anak diajak untuk berinteraksi supaya dapat memunculkan solusi dari dirinya sendiri. Jadi kita memberi pemahaman kepada anak sehingga anak itu sehingga tahu solusi atau langkah yang seharusnya dilakukannya. Jadi kasarane niku nek ana bocah salah, maka kita kan mencari tahu, mencari informasinya, kejadian seperti apa, kenapa berbuat seperti itu. Nah, intinya kita itu tidak boleh menyalahkan anak itu. Nah, itu ada tahapannya di sini. Kita lanjutkan ya. Ibu kenangan. Nah, ini tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah. Betul ujuk-ujuk langsung disalahkan, ujuk-ujuk dibenarkan tidak, tapi ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kemarin ini sudah saya lakukan, ya. Anak-anak ada yang membuat kesalahan waktu tidak tertib saling dengan bapak ibu guru, sehingga ada temannya yang diingatkan tidak mau diingatkan temannya yang tidak tertib itu. Karena tidak mau sehingga dia memukul temannya mengingatkannya. Nah, di sini yang memukul itu atau yang tidak mau diingatkan itu
itu saya panggil, ya, kemudian saya tanya tidak untuk menyalahkan, tapi saya gali informasinya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya kenapa kamu kok melakukan itu? Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain tanpa harus memukul, nak? Tanpa harus memukul. Ya, itu masuk ke validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi mungkin setelah kita tahu alasannya, tahu seperti apa kejadiannya, kita mengingatkan kembali kesepakatan atau nilai-nilai yang sudah kita buat, kita sepakati, ya, dari awal. Misalnya ini kalau saya itu kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas, tahu apa ya, di awal pembelajaran membuat kesepakatan kelas yang harus dilakukan, dipatuhi, dilaksanakan oleh anak-anak kelas 1. Jadi kita kembalikan lagi nilai-nilai kesepakatan kita di awal. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, maka kamu menjadi seperti apa? Tapi kalau kamu melakukan atau mengingat kembali nilai-nilai yang sudah kita sepakati, maka kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi anak ini bisa membedakan atas perlakuannya itu. Jadi kita itu tidak menyalahkan, gimana ya bahasanya, tidak menyalahkan anak secara langsung, tapi anak itu bisa mengondisikan dirinya sendiri. Kita hanya sebagai apa ya, kita sebagai apa ya bahasanya, perantara supaya anak itu bisa memunculkan atau menyelesaikan, mencari solusi dari dirinya sendiri. Jadi kita hanya memancing saja supaya anak itu bisa berpikir apa yang telah dilakukannya itu dan mencari solusinya sendiri. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Nih, iya sebentar. Ya, itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi, ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Karena kalau peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Peraturan dibuat dari kita untuk anak. Jadi kita tidak mempertimbangkan kondisi anak, tapi anak harus patuh. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Jadi anak-anak menginginkan kelasnya bagaimana. Jadi anak-anak bisa menuangkan keinginan-keinginan, impian-impian kelasnya seperti apa. Kemudian kita mengelompokkan atau menjadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu kita membuat keyakinan kelas itu atas kesepakatan kita sendiri, atas kesepakatan kita dan anak-anak. Dan disepakati, setelah disepakati maka kita warga yang ada di kelas itu harus meyakini, melakukan nilai-nilai tersebut atas kesadarannya sendiri, bukan hanya dari kita. Jadi anak-anak itu tertib itu
karena sudah kesepakatan kita, keyakinan kita harus tertib di kelas, ya. Tidak buang sampah sembarangan juga gitu, menjaga kebersihan. Jadi tanpa kita menyuruh, anak itu sudah meyakini nilai itu, melakukannya secara sendiri dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Tapi dalam keyakinan kelas, jadi kalau keyakinan kelas itu identik dengan kalimat yang positif. Kalimat yang positif. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen, atau juga bisa masuk disiplin waktu. Kemudian gunakan masker. Jadi gunakan masker, kalau peraturan gunakan masker. Kalau keyakinan kelas itu menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi dalam keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Keamanan siapa ya? Keamanan semua warganya yang ada di kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas kemarin saya juga membuat keyakinan kelas. Nanti di akhir setelah materi ini akan saya tampilkan keyakinan kelas yang sudah saya bentuk. Ya. Yang keempat, lanjut keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Nah, apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Jadi manusia itu butuh kasih sayang, dikasihi dan disayangi, serta rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Sangat penting sekali itu. Manusia itu harus senang. Jangan sumpah kaya. Selanjutnya, penguasaan dan kebebasan. Keempatnya ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Makanya Bapak Ibu kalau mengajar harus dengan senang, ya. Masa muridnya, untuk menyenangkan muridnya, gurunya itu tidak menyenangkan muridnya, tapi gurunya tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu, untuk menyenangkan muridnya, maka gurunya juga harus senang dulu. Bisa ya? Harus senang dulu. Iya, seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol ini di awalnya kita sudah melakukan, ya. Yang sudah dilakukan Bu Zuki itu Bu Ica, yaitu posisi kontrol. Iya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol ini. Kita harus dapat mengondisikan murid kita sesuai dengan posisi kontrol ini. Jadi kalau murid kita mengajar, mengingatkan anak yang kurang tertib, kurang disiplin, dilihat dulu anak itu seperti apa karakternya. Kalau anak itu lebih suka seperti diajak berteman, maka kita harus memposisikan diri kita seperti teman anak itu. Kalau anak itu bersalah, kemudian tidak mau menerima atas kesalahannya, maka kita harus sebagai manajer. Tetapi di antara 5 ini, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus di posisi kontrol di manajer. Betul, posisi kontrolnya ada 5. Tapi
Tapi untuk guru difokuskan pada manajer, tidak disarankan pada penghukum. Penghukum itu untuk pekerjaan apa Bu? Polisi. Bukan, kita kan di sekolah Bu, jadi hubungannya dengan anak, memberikan hukuman atau seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu juga termasuk menghukum. Ya biar Dalam tidak tegak menghukum dalam verbal. Nah, ya, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya anak menjadi berontak, menyalahkan orang lain dan bisa saja berbohong. Seperti itu, ya. Sedangkan kalau kita sebagai manajer, nah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi, mengetahui apa yang terjadi, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita bisa mengatakan itu kepada anak yang melakukan kesalahan itu. Setelah itu kita menguatkan pribadi anak itu, ya, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi menguatkan pribadinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu tidak melulu disalahkan, ya. Selanjutnya bisa saja setelah itu murid bisa bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kalau sudah murid mengatakan itu, maka kita dapat menyampaikan untuk mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki dirinya dalam masalah itu, ya. Maka nah, lanjut ke segitiga restitusi, ini materi yang terakhir, ya. Segitiga restitusi tadi sudah tadi, ya. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Perlu diulang lagi segitiga restitusi? Iya, saya ulang lagi, ya, supaya lebih mantap lagi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas kita dapat berkata, berbuat salah itu manusiawi, nak. Manusia tidak ada yang sempurna. Guru juga pernah punya salah, tapi kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu guru di sini tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi seperti itu, guys. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Memancing atau kita itu membersihkan anak supaya anak itu tidak merasa bersalah. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan ini kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kita dapat melakukan dengan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari yang kamu lakukan ini, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu melakukan itu. Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi harapannya di validasi kebutuhan ini, anak itu biar bisa mengontrol dirinya, tidak melakukan hal itu, dapat melakukan hal yang baik tanpa harus melakukan hal yang buruk. Seperti itu. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial
dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini bisa mengacu ke kesepakatan kelas. Kemudian kelas yang ideal